Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im, yaitu masih tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah hilul ghanaim, dihalalkannya ghanimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanatil umam mimman qablana ala dorbain. Umat sebelum umat Islam ada dua macam. Faminhum man lam yu'dzan lahu fil jihad falam yakun lahu ghanaim. Yang pertama, umat yang tidak boleh jihad, tidak boleh mendapatkan ghanimah. Ya, tidak boleh jihad, tidak diizinkan jihad, sehingga mereka tidak punya ghanimah, karena ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Wa minhum man udzina lahu fihi fakanu ya'zun. Ada lagi umat yang dibolehkan, mereka perang, wa yujahidun, dan berjihad, wa ya'khuduna amwala a'daihim wa aslabihim. Mereka pun mengambil harta rampasan perang musuhnya. Walakin akan tetapi la yatasarrafun fiha. Mereka tidak boleh menggunakannya. Mereka dapat tapi nggak boleh make. Bal tajma'unaha. Akan tetapi mereka hanya mengumpulkan saja. Wa alamatu qabuli ghaswihim zalika ay yunazzilan naru minas sama fataquluha. Maka rampasan perang itu ditumpuk ya di tempat terbuka, lalu nanti akan ada api yang menyambarnya. Tuh, katanya gitu. Jadi ada kaum lagi, umat lagi yang diizinkan perang, jihad, tapi hasil rampasannya itu tidak boleh dipakai. Jadi hanya dikumpulkan di tempat terbuka, nanti disambar api. Wa alamatu adam qabulihi ala tanzil. Kalau perang mereka tidak diridhoi Allah, maka api tidak akan turun, tidak akan terbakar. Wa min asbabi adamil qabil ayyaqa fihim al-ghulul. Salah satu penyebab tidak diterimanya jihad mereka karena ada gulul. Gulul itu nyolong. Ya, mencuri harta rampasan perang sebelum dipamerkan. Sebelum diberitahukan. Nah, dia ngambil, dikantongin apa gimana. Wa qad manallahu ta'ala ala hadil umat wa rahimaha wa jabara ajuzaha wa da'afaha li syarafi nabiha indahu. Akan tetapi untuk umat sekarang, umat Islam ini, ya, Allah merahmati, Allah memberi anugerah, Allah tidak ngereken yang dhaif dan yang ajuz, yang sudah tua. Yang sudah tua maksudnya bukan peserta perang lah, tidak direken karena mengingat kemuliaan nabinya. Fa ahalla lahumul ghanaim,
maka Allah menghalalkan ghanimah untuk mereka, wasatara alaihimul ghulul, dan Allah menghapuskan dosa gulul. Gulul itu tadi, ya. Jadi sebelum diberitahukan barang-barang atau benda-benda milik musuh sudah disumputin, disembunyikan. Fatawa anhum fatihata amri adamil qabul, maka Allah melipat ya kecurangan urusan tidak diterima itu tadi. Jadi maksudnya kehormatan mereka tetap terjaga. Ya, disembunyikan oleh Allah. Falillahil hamdu ala ni'amil kubra wal ayati wa alaihi la tuhsa. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat yang besar dan berbagai nikmat lain yang tidak terhitung. Nah, itu maksudnya dihalalkan ghanimah. Jadi rupanya di zaman dulu ghanimah itu walaupun jadi ada umat yang tidak boleh perang, ada yang boleh perang tapi nggak boleh make. Tapi kalau umat Islam, ya boleh. Nah, apakah nggak ada yang curang? Ada, cuma oleh Allah tidak dihitung. Jadi kecurangan itu tetap ada dalam perang. Ya mereka ngantongi, apakah itu gelang, apakah itu cincin emas, kantongi, nggak dilaporin. Ini namanya gulul. Qala Allah Ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, landasannya adalah surat ke-8, surat Al-Anfal. Al-Anfal itu sendiri artinya rampasan perang ya. Ayat 68 dan 69. Allah berfirman, laula kitab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kalau dalam bahasa Jawa nih, lamun te ora kagol, kalau saja tidak ada tulisan ketentuan ya minallah dari Allah, sabaqo yang sudah. Artinya kalau bahasa Jawa itu kagol. Lamun ora kagol wis ada perjanjian dari Allah, ya. Lamas sakum, niscaya akan menimpa kalian fima akhadtum, pada apa-apa yang kalian ambil. Apa yang menimpa kalian? Adzabun azim, azab yang besar. Kagol kalau Allah tidak sudah menyepakati ya pada kalian apa yang dicuri sebelum diumumkan, namanya gulul ya, niscaya kalian sudah mendapat siksa yang besar. Fakulu, maka sekarang makanlah ya, mimma ghanimtum, dari apa yang kalian hasilkan, halalan thayyiba, semua itu adalah halal dan thayyib, baik. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi pada umat ini Allah tidak menerapkan ketat seperti umat terdahulu. Ya, pelanggaran-pelanggaran pasti ada, tapi diabaikan oleh Allah. Kata bahasa kita itu merem lah. Ya. Jadi terhadap kesalahan-kesalahan kita ini merem. Kalau ibarat manusia, tapi Allah kan nggak bisa disamakan dengan manusia. Qala jumhur mufassirin, berkata jumhur mufassirin, ahli-ahli tafsir, innal murada fi qauli ta'ala laula kitabu minallahi sabaqa, yang dimaksud kata-kata laula kitabu minallahi sabaqa, artinya kalau saja tidak ada catatan yang sudah terdahulu, sudah ada ketentuan dari Allah, yakni fi ummil kitab, yaitu pada induk kitab. Al-awwal yang pertama, induk kitab ya.
Innal ghanaima halalun li hadhil ummat, bahwa ghanimah akan menjadi halal untuk umat ini. Jadi umat dahulu mah nggak halal. Mereka mah capek-capek perang tapi nggak dapat bagian. Ya, yang namanya ghanimah itu ada sabda Rasulullah kalau nggak salah, sekali ghanimah itu kadang-kadang kalau beruntung bisa dipakai untuk hidup 2 tahun. Tuh, hasilnya ya yang didapat oleh Nabi. Jadi Nabi kan tidak menerima sedekah. Uang Nabi ini dari mana? Namanya hidup kan butuh biaya kan? Uang masuk Nabi ini dari mana? Income-nya. Nah, itu dari ghanimah. Sekali ghanimah itu bisa buat hidup 2 tahun rata-rata. Bayangkan oleh saudara. Saudara hidup 2 tahun berapa biaya? Beliau istrinya lebih dari 1. Kita 1 aja miring sebelah kelimpungan. Nah, kita lanjut. Wa hadhihi jumlatu min ahadits an-nubuwah tanusu ala hadhil khususiyat. Nah, itu tadi ayat-ayat. Sekarang kita akan membaca hadis-hadis yang menguatkan pernyataan ini. Dari An Jabir radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, "U'titu khamsan, aku diberi 5. Lam tu'tahunna, lam yu'tahunna ahadun qabli." Belum pernah ada seorang pun yang diberikannya sebelum aku. Belum ada nabi sebelum aku yang diberi 5. Apa saja 5 itu? Nusirtu biru'bi, aku ditolong dengan rasa ketakutan. Jadi bawaannya musuh itu takut. Dan kita ingat tuh, Nabi pernah digiring ya di suatu tempat dalam kondisi istirahat. Wih, Nabi sedang sendiri nih. Kan panasnya bukan main katanya waktu itu. Ya, jangankan musim panas, lagi nggak panasnya panas, kalau saudara tahu ya. Kalau udah panas, kata orang di sini menjeletet, panasnya bukan main. Di sana kan cuacanya ekstrim. Nah, suatu saat dalam momen istirahat, pulang dari menuju perang setelah perang itu, Nabi sendiri, masing-masing sahabat nyari pohon. Itu saking panas ya, nyari untuk berteduh. Nabi juga begitu. Nah, kita istirahat dulu. Tiba-tiba ada yang nyamperin beliau, mengacungkan pedang. Kalau sekarang aku bunuh kau, siapa yang menolongmu? Nabi menjawab, Allah. Itu tiba-tiba bergetar. Itu karena Nabi diberi pertolongan dengan ketakutan. Ya mudah-mudahan kita juga begitu. Ya jadi maksudnya si musuhnya ini kelenger. Ketakutan. Ya, jangan sampai malah semakin wanten. Masih rata syahrin. Nah, aku diberi ru'ub, rasa takut perjalanan sebulan. Bagaimana ini? Kan kita nggak ngerti. Dikasih takut perjalanan sebulan. Jadi takutnya nggak kira-kira itu. Sebulan sebelum nyampe aja udah keweden-weden, kepuyuh-puyuh kata orang. Kencing-kencing. Nabi dikabar mau berangkat ini. Baru beranjak berangkat aja musuh udah kegederan. Nah ini yang luar biasa ya. Waju'ilat yang pertama itu. Nanti akan secara detail mungkin rasa takut itu seperti apa akan ditentaskan di sini ya. Karena ini memang kitab yang sangat luas menjelaskan tentang detail-detailnya Nabi. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan media bersuci. Fa ayyuma rajul min ummati adrakat hussalah, maka dimanapun seseorang dari umatku menemui salat, fal yusalli, maka salatlah di sana. Enggak boleh tunda-tunda.
Seperti kebiasaan kita kalau musafir. Dan ntar di rumah malah lupa pisan. Aturan dapat keringanan safar tuh. Koser. Tar rumah tar perlu. Alasan nggak sholat. Nah itu nggak boleh. Dalam kondisi apapun, mau senang, mau susah, mau gampang, mau sengsara, tetap sholat. Kecuali saudara berhenti jadi manusia. Atau kalau perempuan haid, baru berhenti sholat. Nggak boleh, kita menunda-nunda. Kalau bisa, tak. Malah nawar. Pak Ustadz jangan ngomong begitu sih. Sebaiknya ikut pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan sholat berjemaah itu sunnah. Ya udah lemes lah, terus karep sirep deh. Kan saya menunjukkan fenomena kenapa masjid ramai dibandingkan versus masjid sepi. Ini disebabkan oleh mindset yang ada di otaknya. Karena dia beranggapan sholat berjemaah itu sunnah, dilakukan oleh ganjaran, orang dilakukan orang apa gitu. Maka sepilah itu masjid. Kebanyakan di kampung sini yang tidak diramai oleh pendatang, ya masjid kampung aja saudara bisa survei lah. Mudah-mudahan sudah berubah. Antara azan nggak ada bedanya. Jojong baik. Orang seliweran aja nggak ada terpanggil. Apa karena bahasanya bahasa Arab apa ya? Apa ganti aja pakai bahasa Jawa? Mungkin nggak ngerti dia bahasa. Nah itu ya. Jadi dimanapun kata Nabi Anda menjumpai sholatlah di situ, nggak usah ditunda-tunda. Nggak ada air, ada tanah. Nggak ada tanah, ada debu. Jadi sudah desain sholat itu bisa kapan saja, di mana saja. Tidak perlu nyari-nyari masjid. Ya, sebab bumi ini sudah seluruhnya masjid. Nah, katanya urut-urutan masjid itu ada 3, ada 4. Masjid pertama yang terbaik dengan janji pahala yang besar. Urutan pertama Masjidil Haram. Masjid kedua, Nabawi. Masjid ketiga, Masjid Aqsa, Palestina. Yang keempat ini, semua masjid sama. Tapi syaratnya, masjid yang menduduki nomor 4 ini, masjid wakaf. Bisa diakses oleh semua. Sehingga membingungkan masjid di pabrik. Karena para ulama mengatakan masjid yang boleh dipakai Jumat, masjid yang wakaf. Boleh dimasuki semua orang. Kalau masjid pabrik kan kita nggak kerja di situ apa ya bisa. Kecuali maksa ke satpam, pasti diawasi. Ya ini menjadi persoalan. Apalagi waktu COVID, bank tertentu sholatnya di atas lantai paling tinggi, lantai 5 gitu. Nah boro-boro orang umum akan ke sana. Ya nggak ada urusan dengan tempat itu. Kecuali diumumkan masjid umum. Pasti sifatnya bukan wakaf. Jadi yang namanya masjid yang sah untuk Jumat itu masjid yang bukan milik siapapun. Nah itu namanya wakaf. Wakaf itu kan berhenti. Pengertian wakaf itu berhenti. Berhenti sudah tidak jadi milik orang lagi, tapi milik Allah. Karena kita hamba Allah, kita boleh ke situ. Nah, itu namanya wakaf. Lanjut kita sini. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, wa uhillat liyal ghanaimu. Dihalalkan untukku ghanimah. Wa lam tahilla li ahadin qabli. Ghanimah itu belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelum aku. Ya. Jadi ghanimah di zaman dulu nggak halal. Yang kelima, wa u'titu syafa'ata.
dan aku diberi syafaat. Syafaat tahu nggak? Syafaat itu kuota orang masuk surga. Kalau ibarat haji itu namanya apa itu? Furada. Haji furada. Haji yang panggilan raja. Dari Abu Hurairah diriwayatkan qala Rasulullah ghaza nabiyyu min anbiya faqala qaumi. Suatu saat ada seorang nabi perang. Disuruh perang oleh Allah, dapat perintah. Lalu dia berkata kepada kaumnya, la yadba'uni rajulun qad malaka buddha mra'atin. Wa huwa yuridu ay yabni abiha wa lamma yabni. Yang boleh ikut Nabi ini diperintahkan perang oleh Allah, kemudian dia memberi pesan kepada umatnya. 3 orang, 3 pihak nggak boleh ikut. 1, seseorang yang sudah berumah tangga, dia kebelet tapi belum kesampaian. Ya, contohnya malamnya kebelet nih, belum kesampaian, belum tuntas. Besok harus berangkat perang, jangan ikut itu. Tuntaskan dulu, sebab nanti kepikiran. Jadi pengantin baru, belum sukses, belum gol. Ya, istilahnya sela-selanya belum ketemu. Itu nggak boleh berangkat perang. Tapi kalau udah ketemu sama perangnya, itu sela-selanya. Sudah gol, sudah mandi junub, boleh ikut. Tuh. Jadi supaya nggak kepikiran. Yang kedua, siapa? Wala akhar qad bana bunyanan wala mayartafi saqfaha. Orang yang lagi bangun rumah belum selesai, atapnya belum, pokoknya belum sempurna lah. Kalau tinggal finishing nggak masalah. Lah, atapnya belum berdiri, itu tidak boleh ikut perang. Tuh, ya. Yang ketiga, yang ketiga adalah istara ghonaman al khalifatin. Orang yang beli ternak, punya peternakan, ternaknya itu mau ngelahirin, binatangnya mau ngelahirin, nggak boleh berangkat perang, suruh urus dulu sampai ngelahirin. Ya, wawa muntazir wiladaha, dia menunggu lahir anak ternaknya. Nah, 3 ini tidak boleh ikut perang. 1 yang kebelet, belum kesampaian, belum tuntas, itu tidak boleh ikut perang. Takut otaknya diisi oleh pikiran-pikiran Yang kedua, ngebangun rumah, atapnya belum berdiri. Atapnya belum ada, ya. Nah, itu kepikiran nantinya. Yang ketiga, orang yang beternak, salah satu ternaknya mau ngelahirin. Itu juga tidak boleh ikut perang. Nah, begitulah pesan Nabi, bukan Nabi Muhammad ya, salah satu Nabi. Fa'adna lil qaryah hina salatul asr al-qariban min dzalik. Lalu terjadilah perang dan pada waktu itu mendekati salat asar. Faqala li syamsi. Lalu Nabi itu berkata kepada matahari, anta ma'muratun wa ana ma'mur. Anda tugas, saya tugas. Kata Nabi itu. Kata Nabi itu kepada matahari, kamu tugas, saya tugas. Allahumma ihbisha alayya syai'an. Tolong jangan terbenam dulu. Kalau terbenam kan gelap, perangnya kan susah. Masa bawa obor kan susah. Kamu tugas, saya tugas. Jangan cepat-cepat terbenamnya. Fahubisat alaihi hatta fatallah alaihi. Maka matahari pun berhenti. Nggak tahu mekanismenya gimana, namanya mukjizat ya. Matahari pun telat terbenamnya sampai perang itu dimenangnya oleh Nabi itu. Qala fajama'u ma ghanimu. Lalu kata Nabi, sang Nabi, pemimpin perang, kumpulkan setelah menang nih, kumpulkan hasil rampasan perang, kumpulin. Ya.
Dikumpulin, fa'aqbalatin nar, lalu tiba-tiba ada api datang. Api datang. Litakulahu, untuk melahap itu harta rampasan perang. Fa'abat an tat'ama. Tapi tiba-tiba nggak jadi. Si api itu mendekat doang, nggak dilalap-lalap gitu. Faqala, lalu Nabi itu berkata, apinya ngomong, fikum gulul, di antara kalian ternyata ada yang curang, ada yang gulul, ada yang nyolong nih harta rampasan perang. Siapa nih? Fal yubayyi'uni min kulli qabilati rajul. Ayo kalian semua sumpah. Jadi satu rombongan diwakili satu orang. Sumpah tidak berbuat, sumpah tidak berbuat. Fa baya'uhu, mereka pun berbaiat. Falasiqat bi rajulun biyadih. Yadu rajul biyadihi. Maka yang disumpah ya, nah itu melekat tangannya. Faqala fihim gulul. Qulna fayubnu fa qabilatuka fa bayatu qala falasir biadi rajulain faqalu fikum gulul. Jadi yang nyolong itu tangannya nggak bisa lepas. Salaman. Benar nggak nyolong? Iya, saya nggak nyolong. Mau lepas nggak bisa. Kamu nyolong. Katanya gitu katanya. Di zaman dulu. Ini cerita zaman dulu ya. Terus antum qala akhriju lahu mithla ra'sa baqarah. Kamu ngaku, maka dikeluarkan, ternyata benda yang dicolong itu sebesar kepala sapi, emas. Emas sebesar kepala sapi. Qala fada'u fil ma'al wa huwa bisa'id faqbalatin nar. Maka segera dikumpulin yang dicolong itu, ditaruh disatukan dengan barang-barang tadi, ya. Lalu api itu pun mendekat lagi, fa'akalathu, maka disambar, hilang. Falam tahilal ghanaim li ahadin min qablina. Maka kata Nabi, begitulah praktik ghanimah di zaman dulu. Tidak pernah dihalalkan untuk siapapun, kecuali untukku. Jadi zaman dulu begitu ceritanya, ya. Jadi ghanimah memang dirampas, tapi tidak boleh dimakan. Kumpulin nanti disambar api. Dzalika bi anna Allah tabaraka wa taala ra'a da'fana wa ajzana fatayyabana lana. Yang demikian itu karena Allah telah melihat, telah menyadari orang-orang yang dhaif di antara kami, orang-orang yang tidak mampu. Tapi Allah tutup mata, sehingga sudah diampura. Tuh kata Nabi begitu. Sehingga harta rampasan perang boleh untukku. An Abi Hurairah, begitu juga dari Abi Hurairah anin Nabi, la tahil ghanaim li hadain sudi ru'us min qablikum. Nabi bersabda, ghanimah tidak pernah dihalalkan kepada siapapun yang berkepala hitam. Berkepala hitam maksudnya rambutnya hitam. Ya berkepala hitam ya manusia lah. Gitu. Ya, yang berkepala hitam sebelum kamu. Karena tanzilu narun minas sama. Di zaman dulu api akan turun dari langit. Fataquluha. Dia lalu menyambar ghanimah itu. Qala Sulaiman A'mash faman yaqulu hadza ila Abu Hurairah al-an falamma kana yaum badrin waqa'u fil ghanaim. Yang ngomong tentang berita ini baru Abu Hurairah yang ngomong ini, ya, cerita dari Nabi bahwa zaman dulu begitu, baru Abu Hurairah. Kemudian ketika terjadi perang Badar, waqa'u fil ghanaim qabla ain tahilla lahum. Ghanimah itu pun dikumpulkan. Jadi ada yang gulul. Nah, kemudian turunlah ayat tadi yang sudah saya bacakan, yaitu surat 8 ayat 68. Jadi ada yang gulul, tetap ternyata dibagi oleh Rasulullah harta rampasan perang ini.
turun ayat ini. Laula kitabum minallahi sabaqa. Kalau tidak ada ketentuan Allah yang terdahulu, lamassakum, niscaya akan menimpa kamu fima akhadtum, pada apa yang kamu ambil, adzabun azim, azab yang besar. Kalau saja belum ada ketentuan Allah, niscaya sikap gululmu itu akan dihukum. Tapi rupanya hukuman Allah, kebijakan Allah sudah berubah. Ya. Jadi untuk Nabi Muhammad tidak diberlakukan lagi. Hukumannya tetap boleh dibagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti dengan ini. Syarah kitab Riyadhus Shalihin. Karena ini juga uraiannya panjang ya. Ini bukan Riyadhus Shalihin biasa. Ini setahu saya adalah syarah terluas. Karena jumlah jilidnya 22-an. Kita baru jilid ke-11 ini. Oh tiba-tiba 13. Karena ini turahan. Sekarang bab tentang intidharus salah. Hadis ke 1062. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala. Rasulullah bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tidak henti-hentinya salah seorang di antara kalian dalam sholat, sepanjang sholat itu menahan dia. Tidak henti-hentinya kalian dalam sholat, sepanjang sholat itu menahan dia, la yamna'uhu yang qaliba ila ahlihi ila salah. Dia tidak bisa pulang kepada keluarganya kecuali nunggu sholat. Nah, nunggu sholatnya itu sama dengan sholat. Apa arti dari hadis ini? Jadi syarah ini adalah syarah yang istimewa karena dikarang oleh panitia tidak kurang dari 100 ahli, 100 ahli. 100 ahli, doktor. Ya, termasuk Indonesia juga kebagian untuk menulis, ikut nimbrung di panitia ini. Jadi ini dibahas dari berbagai disiplin ilmu. Ada seorang muhsinin namanya Syekh Bandar. Syekh Bandar ini mengocorkan lebih dari 1 miliar untuk menulis buku ini. Ini di pengantarnya, saya nggak perlu jelaskan satu-satu. Ini kurang lebih itu. Dia mengucurkan uang kurang lebih 1 miliar. Untuk merumuskan Riyadhus Shalihin ini ditetapkan sebagai buku bacaan, tapi diserahkan kepada ahli. Seorang psikolog, ahli bahasa. Terus mereka ngumpul, dikaranglah buku ini. Ya, maka ini uraiannya sangat panjang. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah, terdapat dalam Bukhari. Nomor hadis 659. Muslim 275 dan 649. Kitabul Masajid bab ke-49. Lafduhuma sawa. Kebetulan redaksinya sama. Kadang-kadang walaupun perawinya 2 Bukhari Muslim, ada sedikit-sedikit beda. Tapi kali ini sama. Auradal Mundhiri fi targhibihi. Kemudian kitab ini juga, tulisan hadis ini ada dalam Targhib wa Tarhib yang ditulis Al-Mundhiri. Al-hadis yusminu ghalian tilkal lahdzat at-tahira allati yaqdihal mu'min fi rihabi rabbih fi baiti min buyutillah. Hadis ini menyampaikan tentang momen sakral. Jadi menunggu sholat itu momen sakral. Ya, ritual yang suci. Nunggu sholat, apalagi sholat. Sehingga itu buat manajemen jangan terburu-buru. Seperti yang saya sampaikan, karena nunggunya saya di sholat. Tapi kata orang sini ngeladeni sih, nunggu sih. Kita ini anak perlu. Nah ini, jadi momen ini momen berharga. Saudara lihatlah praktek di Masjidil Haram yang sudah pernah ke sana. Kan sepertinya kayak kapan mau dimulai sholat ini? Lama, ya kan itu momen sakral.
Disitulah doa mustajab. Jadi kalau jangan terlalu cepat. Siapa tahu ada yang berdoa, ya, dia mengeluarkan curhatannya, lirih, kan nggak didengar orang. Ya, kita nggak pernah tahu. Dan tidak mustahil yang berjemaah juga makhluk halus, jin. Jin, karena nabinya dengan kita sama. Tapi saya belum mendapat keterangan sih, karena saya nggak ngerti makhluk halus ya. Tapi kata Syekh Utsaimin, kan pernah ditanya dalam fatwanya itu, Syekh, kalau bangsa jin itu rukun Islamnya ada berapa? Katanya. Sama kayak kita, karena nabinya sama. Nabinya jin sekarang ini ya, Nabi Muhammad. Kita manusia, nabinya ya Muhammad. Terus mereka haji nggak? Ya haji. Hajinya apa beda? Sama. Makanya kata Syekh Utsaimin, kadang-kadang ada kejadian yang aneh. Barang bisa hilang. Tiba-tiba kita menghadapi ya kejadian-kejadian yang menurut akal itu kayaknya nggak masuk gitu. Tiba-tiba dipepet orang. Terus ada tenaga yang mendorong kita gitu. Oh nggak ada ini. Kamu ya? Enggak saya. Saling tuduh akhir. Nah itu kata Syekh Utsaimin, boleh jadi makhluk-makhluk itu. Yang kebetulan mereka juga haji juga, gitu kan. Cuma kita nggak ngelihat kan. Kita kesenggol dia, jadi, nuduh. Kamu ya? Enggak saya. Gitu. Gitulah, nanti kalau Anda haji pasti tahu. Ya, kadang-kadang gitu. Nah, yantazir salam mimma yaraghabul mu'min fitul mukti fil masjid. Jadi Allah sangat menghargai mukmin tentang waktu yang terbuang, ya, waktu yang terbuang oleh mukmin untuk menunggu sholat. Tuh. Maka nasakinah di tempat yang tenang, yaitu masjid, tempat yang aman. Waktu mani waqad badal hadis bi fi'lin yadullu ala istimrariyah. Hadis ini ditunjukkan dengan istimroriyah. Istimroriyah itu adalah fi'il mudhari. Kalau Anda belajar ya. Ini fi'ilnya mudhari. La yazal. Tidak henti-hentinya. Berarti terus menerus. Karena kita harus paham. Hadis itu bukan sembarang ngomong. Bukan kayak kita ngecaprak. Nabi ini ngomong disinari oleh wahyu. Ya, walaupun kita harus membedakan Quran dan hadis. Tapi yang menjelaskan ini Quran, ini hadis kan Rasulullah. Kalau saja Rasulullah khianat, bisa saja hadis dia omong Quran, Quran dia omong hadis. Bisa dikeliruin. Ya, karena yang ngomong ini ayat, ya Nabi. Yang ngomong hadis, ya Nabi. Kita hanya terima kan dari Nabi. Kok sekarang ada umat yang nerima Quran, nggak nerima hadis. Nah, itu kan ada yang begitu tuh. Saya pernah menyadarkan orang tua. Militer bisa, gebrak-gebrak meja. Saya manggilnya Abah. Abah saya emang gak takut meja Abah rusak. Abah. Iya tangan-tangan Abah. Gebrak. Karena dia tidak mengakui sholat sunnah. Sholat sunnah tuh gak ada. Maka saya pancing terus saja. Nah, saya frank, kena tuh. Akhirnya dia mengakui keilmuan saya. Alhamdulillah diakui sama orang tua. Jarang ada orang tua mengakui keilmuan saya. Saat itu saya jebak dengan dengan akikah. Abah, kalau istri saya melahirkan, cara berterima kasih kepada Tuhan bagaimana? Berterima kasih. Akikah katanya. Potong kambing. Nah, kena tuh, masuk banget. Coba saya beritahu Abah ayatnya. Ada nggak ayat tentang akikah? Nggak ketemu. Abah, saya kasih tahu sebenarnya ayat itu secara inklusif ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada teladan pada Rasulmu. Rasul mencontohkan nggak? Bahwa Rasulullah itu tidak diliput dalam Quran, tapi dalam hadis ada. Terus siapa? Abah kok bisa tahu ini Quran, ini hadis dari mana?
Kan dari Rasulullah. Yang ngomong ini Quran, ini hadis. Siapa yang ngomong? Bukankah Rasulullah menyampaikan Quran dan hadis dari sumber yang sama, dari mulut beliau, bahasa kasarnya dari mulut beliau, lisan beliau? Sama. Cuma kalau itu dicatat bukan Quran. Kan begitu yang Rasul kasih tahu. Tapi produknya sama dari mulut Nabi. Nah ini kita harus menghargai kejujuran Nabi. Jangan malah kok dipilah-pilah. Cuma memang ada Nabi itu kadang-kadang ngomong, yang dengar itu salah dengar. Yang dengar salah. Ngomongnya begini diterimanya beda. Kan begitu kan Nabi kan. Tapi kalau untuk ayat diminta dihafal. Sehingga peluang untuk salah kecil. Itu bedanya. Jadi anulah. Ya kita harus banyak tahu. Sekarang bagaimana Abah ngerti hadis itu bukan kebenaran. Wah, Abah aja nggak ngerti hadis, saya bilang gitu. Abah kan nggak belajar hadis. Bagaimana? Jadi Rasulullah mengatakan la yazalu ahadukum. Nah, kesimpulan dari hadis ini ada berapa? Pertama ada 3. Asal targhib. Inna uslubat targhib min asabi dawaya. Jadi salah satu unsur menggugah umat Islam agar menjalankan perintah Nabi itu dengan targhib. Targhib itu bahasa kitanya iming-iming. Kan di antara kita tuh kayak anak kecil. Ya. Jadi supaya kita tidak masuk neraka, harusnya kita nurut kan. Nggak usah mikirin ganjaran. Tapi kita kayak anak-anak. Kalau nggak ada ganjaran nggak mau. Singkatnya, kalaupun nggak dikasih ganjaran, selamat dari neraka saya sudah bagus tuh. Ya kan? Kita kalaupun nggak dikasih ganjaran, selamat dari neraka aja udah bagus. Contohnya masuk surga, udah nggak usah pakai kapling lagi, udah ngeglosor aja di situ tuh rame-rame. Iya asal nggak di neraka aja udah bagus. Tapi namanya manusia nggak tergerak hatinya kalau nggak ada iming-iming. Jadi Allah buat iming-iming. Allah kan tahu karena Allah lah penciptanya. Tuh. Terus boleh nggak kita bergerak karena iming-iming? Kata guru saya yang galak, nggak boleh. Berarti tidak ikhlas. Kalau para manhaj salafus salih mengatakan boleh. Jadi kita menyaring omongan Nabi, oh yang ganjaran gede. Nah kita turut. Karena Nabi buat apa ngasih tahu ganjaran gede kalau maksudnya bukan dorong orang supaya menjalankan. Ya, contohnya motivasi. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu kan mendorong orang. Wih, gede amat. Nah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kan? Termotivasi. Wong sudah dimotivasi saja masih lemes. Maka menurut saya masjid kita ini belum memberi tempat pada perempuan, saudara. Memang sholat berjemaah itu perempuan sebaiknya di rumah. Tapi untuk Lailatul Qadar tidak. Tidak disuruh di rumah. Karena mereka Lailatul Qadar itu hanya dibagi di masjid. Ya hanya itikaf singkatnya. Kalau itu tidak benar, mustahil istri-istri Nabi sampai itikaf di masjid. Karena istrinya banyak, jadi nyita tempat. Rasulullah, wah jangan beginilah. Nyita tempat di sana bangun kemah, sini kemah, sini. Istrinya lebih dari 1. Kalau kita sih nggak apa-apa, udah istrinya 1 galak pisan. Kalau Rasulullah banyak, jadi 1 istri 1. Waduh ini umum ini. Beliau kan paling nggak suka fasilitas umum dipakai pribadi gitu kan. Beliau sebagai seorang nabi, pemimpin, harus memberi contoh. Makanya jangan. Tapi setelah Rasulullah wafat, mereka begitu lagi. Nah, suasananya sudah berbeda. Karena Rasulullah sudah wafat, mereka dianggap ibu. Ya kan? Benar nggak? Iya, kan ibu. Wanita karo kita. Nah, kan nggak berani. Kerok. Ibu. Kan harus manggil Ummul Mukminin pada istri Nabi. Nggak boleh nikah lagi kan? Harus diperlakukan Ummul Mukminin. Jangankan orang biasa. Ali radhiyallahu nyerang Ali kan, Aisyah itu tidak berani diapa-apain.
Aisyah, cuma dinasihati jangan lawan ya. Jangan lagi-lagi. Kembali. Enggak disakiti sama sekali. Aisyah. Beliau pemimpinnya Ali radhiyallahu anhu. Enggak diapa-apain. Nah ini, jadi pertama. Yang kedua, fadlun tidhari salah. Keutamaan menunggu sholat. Jadi menunggu sholat itu sama dengan sholat. Tapi jangan sampai menunggu nggak sholat. Nunggunya doang. Begitu qamatis shalah, pulang dia. Ya, jangan ditafsirkan begitu. Lah jere nunggu sholat, wis sholat. Saya kan udah sholat. Iya, udah sholat mading. Kalau Anda rajin ke masjid, itu katanya keberhasilan orang tua. Nah, jangan pede dulu. Kalau Anda sekarang nih, ngaji nih, masa iya sih karena orang tua saya? Anda nggak tahu, nggak meliput hidup mereka. Ada di tengah-tengah hidup mereka berdoa. Ya Allah, semoga anakku menjadi saleh. Jangan seperti aku. Mungkin begitu. Diterima oleh Allah. Jadilah Anda. Maka kita harus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba meskipun dengan bapak ibu sendiri. Dengan cara apa? Anak kita tidak boleh kalah dengan kita. Kalau anak kita lebih baik daripada kita, menanglah kita. Tapi kalau anak kita melempem, memble, wah kalah kita. Tunduklah. Bapak, senajan buta huruf menang, Bapak, aduh sedih amat. Bapak kita nggak sampai SD, nggak tamat, tapi mereka bisa melahirkan orang seperti kita. Ya Allah, doa mana yang tulus yang pernah diterima oleh Allah? Sementara kita sarjana, pengetahuan sana sini, pergaulan luas, tapi nggak bisa melahirkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang lebih taat daripada kita. Ya, ada juga anak-anak tuh lagi sholat ngerecok gitu doang. Pas sudah mau salam, hilang tuh. Alim. Bukan hilang Pak, alim, dia jadi alim. Iya, langsung. Coba Bapak perhatikan. Itu ulah setan, saudara. Bukan ulah anak kita, bukan. Bukan anak kita. Jadi terprovokasi oleh setan. Pinternya setan tuh begitu. Lagi berlangsung upacara, ramai. Tapi begitu deket salam, bisa berhenti. Orangnya nggak pergi karena ada di situ. Kan kita kadang-kadang kelihatan nih, tembok nih. Ini loh, Pak Slamet pinter bikin tembok nih. Kayak bisa ngaca. Kalau Nabi mah nggak perlu beginian, tahu dia. Wah itu otak titeni nih bocahnya itu. Saya tengok alim dia. Ya Allah. Coba ya saudara sepikiran nggak dengan saya? Perhatiin. Jadi mau dinasihati udah alim dia. Ya, si anak itu nggak tahu, kita tahu. Sama dengan sahabat mengira Nabi nggak tahu. Padahal dia tahu. Nah ya jadi ini. Jadi menunggu sholat itu diupayakan merupakan kenikmatan. Katanya gitu. Sebab ini ditunjang oleh surat 9 ayat 18. Surat 9 ayat 18. Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salah, dan menegakkan salat, wa ataz zakat, dan menyampaikan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka-mereka itu termasuk orang yang mendapat hidayah. Kata pengarang, panitia penulis ini, kalau orang ke masjid aja mudah-mudahan,
dapat hidayah, apalagi yang nggak ke masjid. Ya, level orang yang ke masjidnya mudah-mudahan, statusnya mudah-mudahan. Maksudnya belum tentu diterima yang ke masjid, warawiri ke masjid, apalagi yang tidak ke masjid. Aduh keneh, kata orang sini. Tidak mungkin. Maka pesan dari pengarang-pengarang ini, yang bisa meramaikan masjid ini adalah yang bermental baja, bertulang besi, berdarah biru. Yang mukanya beling. Tahu kan? Muka beling. Nggak malu bolak-balik ke masjid. Saudara, kalau nggak percaya sekarang, Pak Hilman tunjuk satu tempat, bukan masjid, warawiri 5 kali, sehari semalam, saben hari. Aduh, orang ini nggak tahu malu ini. Nggak beli, nggak apa, bolak-balik, pasti begitu. Nah, ini kata nih pengarang ini, yang bisa begini adalah yang mentalnya baja, bertulang besi, berdarah biru, bermuka beling tuh. Muka tembok. Nggak malu. Datang lagi warawiri datang pergi 5 kali sehari semalam, seumur hidup, bukan seminggu doang. Itu hanya akan dimiliki oleh orang yang tadi bermental baja. Tuh. Ya saudara pikirin aja baik-baik, bolak-balik nggak capek tah gitu. Mungkin ada penyeru-penyeru makhluk halus yang nggak capek tas itu. Nggak malu tak bolak-balik diliatin orang. Nggak malu. Sebab kita datang ke masjid itu berdakwah. Nah, saudara sudah tidak ada alasan lagi. Maaf saya nggak berdakwah karena saya nggak bisa ngomong. Kan begitu ada yang ngomong kan? Anda nggak perlu ngomong untuk berdakwah itu. Cukup datang ke masjid. Warawiri ke masjid. Ke masjid lagi. Orang enak lah nih. Tetangganya jadi nggak enak ikut. Satu. Tuh, itu tuh caranya. Jadi menunggu datang ke masjid itu adalah bagian dakwah. Kalau dalam istilah Ustadz namanya dakwah bil hal. Dakwah itu ada 2, dakwah dengan maqal, lisan, ada dakwah bil hal. Dengan sikap. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah waktunya habis. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga insya Allah kita tidak goyah, ya, sampai kita berhenti hidup, tetap berkunjung ke masjid, jangan malas, jangan terpengaruh oleh pengurus, jengkel sama pengurus, berhenti ke masjid. Jangan, masjid milik kita bersama. Syukur-syukur pengurusnya sama dengan kita, seiring, ya, dan semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita henti-hentinya berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan oleh Allah, semoga hidup mereka penuh dengan berkah, semoga mereka ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.